Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Menko, Pak Menteri, dan hadirin sekalian, teman-teman media. Kita melihat evaluasi selama arus mudik, ya. Kalau di kami mulai tanggal 4 sampai dengan hari H. Tadi untuk laka lantas ada penurunan secara nasional, ya, ada 12% turun dari 1.793 kasus menjadi 1.581 kasus. Kemudian untuk fatalitas korban meninggal dunia ini juga turun 0,04%, ya. Kemudian luka berat ada kenaikan 16%. Kemudian luka ringan ada penurunan 18%. Itu kita bandingkan dengan masa operasi, masa arus mudik tahun 2023. Namun kita juga prihatin, ya, dengan kejadian kemarin di kilometer 58.600 dan tadi pagi di kilometer 370-200 Semarang Batang. Ini terjadi kecelakaan menonjol, ya, yang berakibat korban meninggal dunia. Tadi pagi ada 7 yang meninggal dunia, kemudian kemarin ada 12. Ini menjadi perhatian kita semua, dan kita sudah melakukan evaluasi, mengarahkan para dirlantas untuk menangani black spot ini atau titik-titik kecelakaan menjadi lebih concern lagi. Kemudian untuk penerapan ganjil genap, ini juga dapat kami sampaikan. Untuk yang tercapture dari pengawasan yang kita lakukan ada 4.027, ya, itu yang melanggar ganjil genap, dan sudah kita kirim, ya, nanti efektif untuk konfirmasi itu setelah tanggal 16 ada 1.534, ya, alamat yang sudah kita kirim, ya. Kemudian ada 5 yang sudah konfirmasi online. Artinya untuk ganjil genap ini juga nanti akan kita terapkan kembali pada saat arus balik, ya, dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 0 di Jakarta Cikampek. Kemudian untuk penindakan angkutan barang, ya, yang tidak dikecualikan, terutama subuh 3 ke atas, ini kita menindak 5.000 lebih kasus pelanggaran, ya, untuk pelanggaran operasional sumbu 3 ke atas. Ini juga menjadi perhatian kita, ya, untuk operasional kendaraan sumbu 3 ke atas ini pada saat arus balik nanti, terutama yang akan nyebrang dari Bakauni, sebaliknya dari Merak, ini akan kita lakukan penindakan, ya. Tadi para dirlantas sudah hadir untuk bersama-sama melakukan penindakan termasuk yang ada di Trans Jawa maupun arteri Pantura. Kemudian untuk rekayasa lalu lintas yang akan kita lakukan pada saat arus balik, ya, sesuai dengan jadwal kita akan lakukan one way, ya, dari kilometer 414 di Kali Kangkung sampai dengan kilometer 72, ya, di Jakarta Cikampek. Kemudian setelah itu kita akan melakukan kontraflow, ya, dari kontraflow sampai dengan kilometer 47. Itu yang harus kita lakukan, ya. Kemudian pembatasan barang juga tetap akan kita lakukan sampai dengan tanggal 16. Kemudian ganjil genap juga akan dilakukan pada saat arus balik. Ada pertanyaan pasti, ya, evaluasi dari kontraflow. Sebelum bertanya saya jawab dulu, ya. Jadi kita sudah mengadakan rapat, kajian, dan minta pendapat ahli, ya, untuk penerapan kontraflow ini. Jadi pada saat volume kendaraan di satu penggal jalan, ya, mengalami overload, ya, atau kita lihat visi rasionya lebih dari 0,8 atau bahkan sampai 1, itu secara universal, ya, di negara manapun kita akan melakukan penambahan kapasitas jalan, ya.
menambah kapasitas jalan dengan apa? Yaitu dengan kontraflow. Ya. Kita tahu tadi dari prediksi Pak Jasa Marga, visi rasio nanti yang akan terjadi di kilometer 66 ini ada di 0,9, ya, 0,96. Bahkan kalau tidak dilakukan rekayasa lalu lintas ada di 1,16. Ya, saya ulangi, di kilometer 66 itu pertemuan antara Trans Jawa dari arah timur dan Cipularang dari arah Bandung. Jadi di pertemuan tersebut visi rasio ada di 1,16. Ya. Melakukan rekayasa lalu lintas pun ini masih ada di 0,96. Artinya masih cukup berat, tapi ini kita akan kelola, ya. Mudah-mudahan dengan beberapa pembatasan nanti, ya, ini bisa mengurangi, ya, kepada visi rasio yang lebih ideal lagi. Ya. Tadi kita lanjutkan untuk kontraflow, nanti ada beberapa perbaikan, terutama terkait dengan safety, ya, dengan keselamatan. Kita akan memberikan reflektor, ya, nanti dari arah kontraflow maupun dari arah yang jalur seharusnya. Kalau kemarin hanya satu bagian, ya, nanti akan kasih 2 bagian. Kemudian untuk jarak, ya, jarak antara kun ke kun yang lain, kalau kemarin 30 meter sekarang jadi 10 meter, dan tiap 2,5 meter ada ada yang dirapatkan, ya, setiap 2,5 meter akan kita rapatkan untuk pembatasnya. Kemudian kita juga akan menempatkan petugas, ya, di setiap median jalan. Kita akan tempat petugas dari Jasa Marga maupun dari kepolisian. Kemudian kita juga akan menyiapkan safety car. Artinya nanti akan dikawal, ya. Kalau kita mulai dari 72 sampai 47, kita akan kawal dari 72 sampai 47, ya. Setelah itu nanti akan dikawal kembali. Ini untuk memelihara kecepatan di kontraflow yang maksimal hanya 60 km per jam, ya. Itu beberapa upaya yang kita lakukan. Kemudian tentu untuk kendaraan-kendaraan penyelamatan, ya, derek dan sebagainya, ini akan diperbanyak di ruas-ruas kontraflow ini, sehingga kecepatan untuk menangani gangguan maupun kecelakaan di kontraflow ini akan lebih cepat lagi. Untuk pelabuhan, jalur pelabuhan untuk Bakauni, Polda Lampung sudah menyiapkan beberapa buffer zone untuk dijadikan delaying system nantinya. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan ASDP, ya, bersama-sama. Di buffer zone itu nanti ada screening tiket, jadi tidak ada tiket, tidak ada calon penumpang yang tidak bertiket masuk ke pelabuhan. Ya. Kalau masih ada, kita akan putar balik kembali ke buffer zone terdekat, ya. Karena tidak bisa membeli tiket di jarak 2,40, ya. Di Bakauni tidak bisa. Dengan geofencing tidak bisa membeli tiket di pelabuhan. Harus jaraknya 2 sekian kilometer. Jadi kita akan putar balik ke buffer zone terdekat. Saya kira itu beberapa hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.